terima kasih sahabat Oase, Anda masih bersama kami. Jadi kita lanjutkan kembali nih diskusi kita bersama Kak Alma tentang hidup bahagia nih di dalam Islam. Oke Kak Alma, tadi kan kita terakhir nih sudah membahas tentang bahwasanya letak kebahagiaan itu adalah di hati dan sinkron dengan otak. Itu maksudnya gimana nih Kak Alma? Ya, jadi kebahagiaan itu ada dalam hati kita. Jadi keimanan kita itu kita bertambah keimanan kita hidup kita lebih produktif dalam hal-hal kebaikan gitu. Jadi nggak ada nih ketika hati mengatakan hal-hal yang baik, otak juga nggak akan menolak. Jadi otak juga akan mengikuti apa kata hati. Jadi ketika kita ingin melakukan hal-hal yang positif, nah di situ otak juga mengikutinya. Jadi itulah kebahagiaan yang berasal dalam hati kita. Oke, jadi kunci kebahagiaan itu adalah adanya di hati. Intinya kalau misalnya hati kita misalnya lebih didekatkan dengan keimanan, itu pasti kan hati akan tentram dan kita juga hidup di dunia ini bakal tentram dan bahagia gitu ya Kak Alma ya. Nah kemudian tadi udah Kak Alma sebutin nih konsep-konsep dalam kebahagiaan di dalam Islam. Apakah ada lagi Kak Alma konsepnya selain itu tadi? Jadi konsep yang terakhir ya. Jadi tadi udah beberapa kita sebutkan, yang terakhir itu adalah kita berteman dengan orang yang soleh. Nah, itu sangat penting Kak Vivi, karena lingkungan itu sangat berpengaruh bagi kita ya. Jadi ketika kita punya sahabat yang soleh, nah kita akan terhindar dari kemaksiatan-kemaksiatan, karena orang-orang soleh itu pasti dia itu menginginkan kebahagiaan akhirat ya. Dia sholat 5 waktu, dia melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah dengan kita berteman dengan orang-orang yang soleh, kita akan kebawa gitu. Kan ada istilah ketika kita berteman sama tukang minyak wangi, kita akan kecipratan wanginya. Ketika kita berteman sama tukang asin, kita akan kebawa bau asin. Nah itu istilah tersebut benar sekali, karena ketika kita berteman sama ahli maksiat, kita berteman sama orang yang selalu melakukan dosa, awalnya kita nggak suka nih ngelakuin itu, tapi karena kita lingkungan kita seperti itu, nah itu akan membawa diri kita ke kemaksiatan tersebut. Tapi kalau kita memilih dalam berteman, kita memilih dalam bersahabat gitu dengan orang yang soleh, kita pasti akan kebawa-bawa untuk menuju ke jalan Allah. Jadi dengan kita berteman dengan orang yang saleh, di situ kita akan mendapatkan kebahagiaan karena akan terhindar dari kemaksiatan-kemaksiatan. Iya. Gitu. Jadi bahwasanya lingkungan sekitar tuh sangat berpengaruh sekali ya bagi diri kita. Bahkan kalau misalnya kita ingin dekat dengan teman atau ingin melihat perilaku orang ini bagaimana sih, itu kita bisa melihat dari lingkungannya atau teman terdekatnya gitu ya. Karena kalau misalnya teman terdekatnya itu sifatnya buruk nih, berarti nggak jauh beda, karena nggak mungkin nih namanya orang yang berdua jalan ya sahabat Oase, berdua jalan, misalnya kalian punya bestie nih ya, kemudian nggak mungkin kan nggak satu frekuensi gitu sama temannya, pasti punya satu tujuan yang sama, karena kalau misalnya nggak sefrekuensi pastinya ada perbedaan pendapat nggak bakalan gitu. bareng-bareng. Iya, nggak bakal gitu. bisa bareng-bareng sampai bahkan ada yang sampai 5 tahun, 6 tahun, bahkan selamanya gitu. Ya itu mereka bersama karena satu frekuensi dan satu tujuan, visi misi. Gitu. Jadi hati-hati dalam berteman bersama orang-orang sekitar, kalau bisa berteman dengan yang baik-baik. Ya kita boleh berteman sama siapa aja, tapi jangan sampai kita jadikan teman yang buruk itu menjadi sahabat untuk kita dekat sama Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita berteman sama siapa aja nggak apa-apa gitu, kita berbaur sama orang-orang, tapi kita harus juga punya sahabat gitu, punya bestie istilahnya, untuk bisa mendekatkan diri kita lebih dekat kepada Allah. Iya, oke, baik, pastinya yang mengajak hal-hal yang baik lah gitu ya Kak Alma ya. Oke, nah tadi kan kita udah ngomongin kebahagiaan ya. Pasti kan namanya kalau kita senang itu pasti ada namanya sedih gitu ya Kak Alma ya. Nah kemudian kalau masih kita bahagia itu pasti ada namanya celaka nih. Nah bagaimana sih celaka ini, konsep celaka di dalam Islam ini? Oke, ada 4 konsep celaka dalam Islam. Yang pertama itu dia menyebut-nyebut kebaikan yang telah lalu. Jadi ketika dia melakukan kebaikan nih, dulu nih saya nolong dia nih, pas dia harusnya balas budi sama saya gitu. Atau dulu dia pernah
saya tolong dulu, saya pernah sholat di Masjidil Haram. Jadi kita sebut-sebut nih kebaikan kita yang telah lalu. Nah itu akan mengantarkan kita kepada celaka, karena dengan kita menyebut-nyebut kebaikan yang telah kita lakukan di masa lalu, itu akan timbul rasa tidak ikhlas dalam diri kita, akan kita timbul ingin selalu dibalas sama Allah atas apa yang kita perbuat gitu. Jadi dengan kita menyebut-nyebut kebaikan yang kita lakukan pada saat dulu atau yang telah lalu gitu, itu akan mengantarkan kita kepada celaka. Iya, terus ada apa lagi selain itu, Kak Alma? Lalu selanjutnya kita lupa terhadap dosa yang telah lalu. Kebanyakan dari kita nih Kak Pipi, ketika kita istighfar, itu kita merasa cukup, kayak dosa itu udah diampuni sama Allah gitu. Saya udah istighfar, jadi kalau melakukan dosa kita tinggal istighfar lagi gitu. Nah itu sebenarnya yang disalah pahami oleh orang-orang ya, kebanyakan orang. Karena ketika kita lupa terhadap apa yang dosa yang kita lakukan pada yang telah lalu gitu, itu membuat diri kita sombong gitu. Kita beristighfar sama Allah itu kan belum tentu Allah terima taubat kita, Allah terima permohonan ampun kita kepada Jadi Allah. tergantung perbuatan apa nih, perbuatan dosa apa yang kita lakukan gitu ya. Jadi jangan mentang-mentang kita udah istighfar sama Allah, kita bisa berbuat dosa lagi gitu. Jadi yang Allah terima itu kan itu ada taubatan nasuha kan. Kita menyesali perbuatan dosa yang telah kita lakukan, kita beristighfar, kita berdoa sama Allah agar dosa kita diampuni sama Allah, dan kita tidak akan melakukan dosa-dosa yang telah kita lakukan gitu. Nah itu disebut dengan taubatan nasuha. Jadi jangan hanya cukup ketika kita meminta pertolongan sama Allah dengan istighfar, kita merasa dosa kita itu udah diampuni sama Allah gitu. Karena itu tadi kita melupakan dosa yang telah lalu, itu membuat hati kita atau pikiran kita itu, jiwa kita akan tidak tenang, yang malah akan celaka karena akan timbul sifat merasa puas dalam diri kita. Oke sahabat Oase, itu tadi diskusi kita bersama Kak Alma nih dengan judul Hidup Bahagia di Dalam Islam. Mudah-mudahan untuk sahabat Oase sangat bermanfaat nih. Pastinya diambil tadi kita sudah diskusi banyak sekali tentang kebahagiaan dalam Islam itu gimana, kemudian bagaimana caranya kita agar terhindar dari sifat-sifat celaka dan lebih baik mementingkan kehidupan akhirat dibanding kehidupan dunia. Oke, saya Vivi Rahayu izin pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.